Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Jumat 7 Juli 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pemerintah Kota Cilegon mendapat penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK Awards tahun 2023 dari BKKBN. Warga Carita, Kabupaten Pandeglang dikejutkan oleh penemuan puluhan ekor tukik atau anak penyu yang baru menetas di pantai Carita. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak adakan pelatihan membatik untuk masyarakat di Kabupaten Lebak. Bersama saya, Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, warga Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dihebohkan dengan penemuan puluhan ekor tukik atau bayi penyu yang baru menetas Selasa 4 Juli 2023. Peristiwa ini sangat langka karena biasanya penyu hanya bertelur di pantai berpasir yang sepi dari aktivitas manusia dan suara ramai. Berikut laporan Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Warga Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten dihebohkan dengan penemuan puluhan ekor tukik atau bayi penyu yang baru menetas Selasa 4 Juli 2023 malam. Peristiwa ini sangat langka karena biasanya penyu hanya bertelur di pantai berpasir yang sepi dari aktivitas dan suara ramai. Ketua Komunitas Peduli Pariwisata Carita atau KPPC, Supriyadi Franky mengatakan penemuan sebanyak 70-an ekor tukik ini ditemukan tepat di belakang Hotel Lipo, Kecamatan Carita. Ia menerangkan saat itu tamu atau wisatawan sebelumnya melihat seekor penyu betina. Kemudian penyu tersebut dibawa kembali ke laut. Namun beberapa minggu kemudian penyu ini diduga kembali ke daratan dan bertelur. Sebelum dia bertelur, ketemu sama tamu, katanya posisinya belum bertelur, dibawa lagi ke laut, dapat sebulan apa 2 minggu 3 minggu, dia mungkin ke darat lagi, ditemuinya sama tamu dengan security Lipo dalam keadaan sudah menetas. Mendengar adanya penemuan tukik ini, warga bersama tim konservasi setempat langsung mengamankan puluhan bayi penyu tersebut agar tidak mati. Rencananya satwa yang dilindungi ini akan dilakukan pemeliharaan terlebih dahulu sebelum akan dilepas kembali ke laut. Rencana agak dikit, terus mau dilepasin momennya cari yang pas. Mungkin 17 Agustus apa gimana gitu. Terdapat 72 ekor tukik yang berhasil dievakuasi, namun ada juga tukik yang langsung dilepas liarkan oleh pengunjung pada saat ditemukan. Temuan tukik ini merupakan peristiwa yang langka, mengingat Pantai Carita sendiri merupakan pantai yang selalu ramai pengunjung. Menurutnya, hal ini merupakan pertanda bahwa Carita akan ramai dikunjungi wisatawan. Bagi Franky langka lah, baru lihat tukik yang menetas di keadaan orang yang ramai gitu, di wisata ramai banget. Kecuali mau lihat sumur ke sana, TNUK, udah nggak aneh kan. Ini mau orang berjubel dengan ribuan orang tiap hari, dia berani, pertanda mau rame aja. Bertelur pun dia, walaupun banyak orang, dia nyaman. Apalagi orang, saking nyamannya di Carita, ya Carita banyak cerita. Saya Mudofar dari Krakatau Radio, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon lagi-lagi mendapat penghargaan tingkat nasional. Kali ini meraih penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK Award tahun 2023 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Cilegon berhasil meraih peringkat terbaik ketiga tingkat nasional di bawah Kota Surabaya yang berada di peringkat kedua dan peringkat pertama Kota Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Rana Kabani dari Pas FM Cilegon. Pemkot Cilegon lagi-lagi mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Kali ini mendapatkan penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Award tahun 2023 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Cilegon Heldy Agustian pada acara peringatan Hari Keluarga Nasional di Hotel Wyndham Opi Mall Palembang, Sumatera Selatan, 4 Juli 2023. Dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, Kota Cilegon menempati urutan ketiga. Sementara peringkat kedua diduduki Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur, dan peringkat pertama Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Wali Kota Cilegon Heldy Agustian mengapresiasi Tim Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Cilegon yang telah bekerja keras sehingga mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat. Dia berharap penghargaan tersebut bisa memicu organisasi peringkat daerah atau ODP lain agar lebih berprestasi sehingga Kota Cilegon semakin dikenal di kancah nasional. Sementara itu, PLT Kepala DP3KP2B Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Cilegon atas dukungan dan arahannya kepada tim penyusun GDPK Kota Cilegon. Agus pun berharap penyusunan GDPK Kota Cilegon dapat bermanfaat dan menjadi arah kebijakan Kota Cilegon pada 2025-2045. Saya Rana Kabani, Pas FM Cilegon, menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak adakan pelatihan membatik untuk masyarakat. Pelatihan membatik ini dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 8 Juli dan diikuti oleh 300 masyarakat Kabupaten Lebak. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui ekonomi kreatif. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Dinas Koperasi dan UKM Dinkop dan UKM Kabupaten Lebak menggelar pelatihan membatik. Kegiatan ini diikuti oleh 300 masyarakat Lebak di salah satu hotel Senin lalu. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Dinkop dan UKM Lebak Abdul Wase mengatakan kegiatan diselenggarakan dari tanggal 3 sampai 8 Juli 2023. Total peserta ada 300 orang peserta yang dibagi menjadi 2 sesi setiap harinya dan setiap sesi diikuti 25 orang. Tujuan dari pelatihan dijelaskan Wase untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian di masyarakat lewat ekonomi kreatif atau ekraf. Jadi untuk meningkatkan kemampuan para perempuan dan juga membantu ekonomi serta penghasilan bagi masyarakat yang ada di Lebak. Menurutnya setiap tahun akan digelar pelatihan membatik dengan peserta pemula dan peserta peningkatan kapasitas. Untuk tindak lanjutnya, peserta diharapkan bisa mengembangkan industri ekonomi kreatif di Lebak lewat batik. Sementara itu, Saro, instruktur batik, menuturkan bahwa teknik membatik yang diberikan kepada para peserta yaitu teknik shibori. Lebih lanjut, ia menyampaikan para peserta datang dari PKK Kabupaten Lebak dan juga masyarakat Lebak. Demikian Puja Pamungkas, Gens Radio Lebak, melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Chef Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.